Badan Pusat Statistik BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,72% pada kuartal 3 2022 dibandingkan periode sama tahun 2022. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan secara global sumber pertumbuhan impresif tersebut berasal dari industri pertambangan, pertanian, perdagangan, dan konstruksi. Surplus neraca perdagangan berlanjut, tercermin dari sumbangan ekspor yang tinggi dari 3 komoditas utama, yakni batu bara, minyak kelapa sawit, dan besi dan baja. Sedangkan secara domestik, pemulihan ekonomi terus berlanjut karena daya beli masyarakat bawah terbantu dari adanya realisasi program bantuan sosial dan realisasi subsidi energi BBM. Pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2022 ditandai dengan membaiknya keadaan ketenagakerjaan nasional. Tingkat pengangguran terbuka menurun secara tahunan menjadi 5,86% atau sebanyak 8,42 juta orang. Terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 4,25 juta orang pada periode Agustus 2022 dibanding 2021. Dengan membaiknya ekonomi di Q3 ini, ya kondisi tenaga kerja Indonesia juga semakin membaik, ya seiring dengan menguatnya perekonomian Indonesia, namun ya itu belum kembali pada kondisi sebelum pandemi COVID-19 ya. Meskipun penduduk usia kerja yang terdampak pandemi telah berkurang secara signifikan ya. Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Indonesia mendapatkan durian runtuh dari kenaikan harga komoditas. Ekonomi sejak kuartal 4 2021 tumbuh di level 5% setelah pandemi mereda meskipun inflasinya harus meningkat. Sejumlah indikator ini menjadi acuan bagi pemerintah bersama pengusaha dan Dewan Pengupahan yang tengah menyusun rancangan upah minimum untuk tahun 2023. Kepala Ekonom BCA David Sumual mengatakan penetapan upah minimum akan mengacu pada angka inflasi September yang kebetulan tertinggi sepanjang 2022, yakni 5,9%. Sedangkan indikator pertumbuhan ekonomi akan mengacu pada kuartal 3 2022 yang sebesar 5,7%. Sehingga harapannya ada kenaikan pada upah minimum agar daya beli dari pekerja tidak sampai melemah. Ya, jadi memang yang biasanya dijadikan patokan untuk angka UMR itu adalah inflasi di September dan pertumbuhan di kuartal 3 ya. Jadi pertumbuhan kuartal 3 ini kan 5,7, lalu juga ada inflasi yang 5,9. Ya mudah-mudahan ke depan ini inflasinya semakin melandai. Jadi puncaknya memang di September gitu ya. Jadi daya beli daripada pekerja itu tidak menurun. Karena paling tidak perlu juga ada semacam COLA ya atau cost of living adjustment setiap tahun untuk menjaga daya beli daripada pekerja. Meski perlu ada penyesuaian biaya hidup bagi pekerja, dunia usaha juga perlu mendapatkan kepastian formula perhitungan upah minimum yang jelas. Hal ini tentu menjaga daya saing produk dengan negara lain dan iklim investasi tetap baik ke depannya. Desi Aritonang, Yudhistira Satria, Jakarta.